Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Setelah menerima uang untuk biaya pertolongan, kemudian, Ye Chen menaiki pedang terbang ke langit. Melihat seseorang, Ye Chen bergegas ke bawah di mana istana Haus Darah sedang berada. Itu tidak buruk. Ye Chen mendengus dingin, dan tidak mengatakan apa-apa, dan tongkat besi muncul. 5 orang istana Haus Darah dihancurkan oleh Ye Chen. Karena serangan jiwa pada tongkat besi, kultivasi di tahap Dark Space pun bahkan tidak berteriak, seperti karung pasir. Jatuh dari kehampaan. Mendesis. Dalam adegan ini, 4 orang di keluarga Tianzong melihat hembusan udara. Adegan yang dilakukan Ye Chen sangat luar biasa, merobohkan beberapa orang dengan pukulan tongkat besi. Mari kita bunuh anak itu bersama-sama. Melihat keanehan Ye Chen, lebih dari 20 orang Aula Haus Darah tidak berani meremehkannya, dan Ye Chen dikerumuni dari segala arah di tempat. Aku juga memilikinya. Ye Chen mencibir, pikirannya bergerak, dan mengeluarkan senjata. Ada lebih dari 40 senjata dikeluarkan, satu persatu cahaya terang bersinar di langit malam yang gelap. Pemandangan yang begitu luas hampir membuat takut orang-orang. Bocah itu hanya di tahap spiritual dapat mengendalikan lebih dari 40 senjata roh pada saat yang sama. Jelas, perang di sini telah menarik perhatian pihak lain. Tidak ada anak laki-laki seperti itu dalam informasi, dari mana asalnya. Orang tua berjubah darah sedikit muram. Munculnya Ye Chen membuat rencana mereka sedikit menyimpang. Dibandingkan dengan mereka, wajah keluarga Tianzong jauh lebih cemerlang atas bantuan Ye Chen. Anak ini benar-benar bukan anggota kuil Haus Darah. Orang tua bermata satu dari keluarga Zong Si masih terkejut. Belum lama ini, dia sudah tahu bahwa Ye Chen bukanlah orang dari istana Haus Darah, yang membuatnya sedikit malu karena telah mengikat sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seorang anak laki-laki akan memiliki kekuatan seperti ini. Dengan lebih dari 40 senjata roh, dia bisa melakukannya. Ketika semua orang terkejut, dunia penuh dengan suara-suara seperti itu. Lebih dari 40 senjata roh Ye Chen terhubung bersama dengan momentum besar. Mereka semua luar biasa sepanjang jalan. Segera, orang-orang dari Istana Haus Darah, yang menderita serangan balik dari artefak spiritual mereka sendiri, memuntahkan darah dan menjadi lemah, dan mereka jatuh begitu saja ke dalam kehampaan. Kekuatan Ye Chen membuat Istana Haus Darah merasakan tekanan, sehingga susunan penyerang yang ditujukan kepada keluarga Tianzong tiba-tiba langsung menuju Ye Chen. Melihat ada serangan, Ye Chen menoleh dan lari. Setelah 3 atau 2 langkah, belokan tajam lolos dari serangannya. Ayo lagi. Melihat Ye Chen lolos dari serangan, Istana Haus Darah mendesak pertempuran lagi. Sosok Ye Chen seperti hantu, dan Ye Chen memukulnya dalam sekejap mata. Ketika susunan pertempuran belum sepenuhnya mengumpulkan kekuatan, Ye Chen menyerang dengan pukulan tebasan malapetaka. Medan perang dipukul dengan keras, bersenandung dan bergetar, dan sangat terguncang sehingga puncak gunung runtuh di tempat. Menghancurkan medan perang, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, dan menatap 3 orang kuat dari Aula Haus Darah dengan penuh minat. Meskipun mereka adalah orang kuat, mereka benar-benar berada dalam jangkauan serangan Ye Chen. Meskipun melawan 3 agak rumit, tetapi melawan satu persatu, itu jauh lebih mudah. Sial, dari mana anak ini berasal? Orang tua berjubah darah, dengan wajah gelap yang mengerikan,
awalnya berencana untuk menghancurkan keluarga Tianzong. Sekarang situasinya adalah mereka yang dalam tekanan karena kemunculan Ye Chen. Ji Chang, hancurkan bocah bertopeng itu. Segera, lelaki tua berjubah darah itu memerintahkan. Mudah untuk mengatakannya. Yang disebut Ji Chang adalah pemuda berbaju putih. Meskipun Ye Chen adalah masih di tahap spiritual, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan Ye Chen. Karena kultivasinya berada di atas Ye Chen. Lawanmu adalah aku, Ji Chang langsung menyerang, tetapi Ye Chen tidak bergerak, tapi itu adalah raungan. Jelas, Ye Chen tiba-tiba menggunakan kekuatan sihir sonik, dan Ji Chang terkejut. Seluruh orang didukung oleh dengungan yang tercekik. Mata, telinga, lubang hidung, dan sudut mulut semuanya berdarah pada saat bersamaan, terutama di pikiran. Setelah pusing, terdengar suara mendengung. Ketika Ji Chang masih pusing saat itu, pukulan kuat Ye Chen sudah meledak, sehingga Ji Chang, yang merespons dengan tergesa-gesa, terbang di tempat, dan seluruh lengan menjadi berdarah. Ini, Ye Chen sangat kokoh, dan sekali lagi mengejutkan penonton. Tampaknya perbedaan besar tidak dapat diatasi. Boom! Ketika kerumunan itu terkejut melihat Ye Chen, pemuda berbaju putih bernama Ji Chang menerima pukulan Ye Chen sekali lagi, dan seluruh orang jatuh dari kehampaan dan meruntuhkan sebuah bukit kecil. Ye Chen secara alami tidak akan melepaskan kesempatan dan menyelam dari udara. Begitu Ji Chang bangun di reruntuhan, Ye Chen dengan ganas memukulnya. Adegan berikutnya mengerikan. Sejak Ji Chang jatuh ke dalam kehampaan, dia belum berdiri. Setiap kali dia bangun, dia dipukuli oleh Ye Chen dengan sangat kuat sehingga dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan banyak jurus. Boom! Saat puncak bukit benar-benar runtuh, Ji Chang tidak pernah berdiri lagi, dan dipukuli oleh Ye Chen, yang dipukuli hingga cacat seumur hidup. Setelah menghancurkan Ji Chang, Ye Chen tidak segera pergi untuk berpartisipasi dalam perang lain, tetapi malah berjalan ke Ji Chang dan secara sadar merampok tas penyimpanannya. Ye Chen tidak lupa mengambil batu giok di pinggangnya sebelum pergi. Setelah itu, Ye Chen sangat sibuk, dan perang berlanjut, dan Ye Chen mulai memanen jarahan. Lebih dari 20 orang dari Istana Haus Darah yang sebelumnya Ye Chen habisi, tidak satu pun dari mereka lolos dari cengkeramannya, tetapi semua harta berharga digeledah olehnya, sedemikian rupa sehingga banyak orang dari kuil Haus Darah, tak satu pun dari mereka pingsan karena luka, tetapi pingsan karena setrum di tempat. Setelah menjarah sepanjang jalan, tatapan Ye Chen tertuju pada lelaki tua berjubah darah itu. Ayo pergi. Orang tua berjubah darah itu tidak bodoh. Dia berbalik dan berjalan pergi. Seorang kultivator yang dapat dengan mudah menghancurkan puluhan bawahannya dapat membuktikan kekuatannya. Jika dia tinggal di sini, itu adalah ritme kematian. Orang tua berjubah darah mundur, dan para bawahan dari Istana Haus Darah juga dengan cepat menarik diri. Kamu tidak harus pergi. Ye Chen tidak pergi mengejar lelaki tua berjubah darah itu, tetapi memblokir beberapa orang dari kuil Haus Darah, jadi Ye Chen tidak bisa menangkap kesempatan untuk menghasilkan uang. Jika setelah bertarung tidak menghasilkan uang, itu bukan gayanya. Di langit dan bumi, raungan itu tidak ada habisnya. Ketika suara itu menghilang, para orang dari Aula Haus Darah terbaring lumpuh di tumpukan kerikil. Akhir hidupnya tidak jauh lebih baik daripada Ji Chang. Darah dan tulangnya runtuh dan seluruh wajah tuanya bengkok. Adapun harta karunnya, diambil Ye Chen saat ini. Gunung-gunung sudah penuh dengan bekas luka.
Sisa-sisa keluarga Tianzong datang dan memandang Ye Chen seperti monster. Ayo, bicara dengan mereka. Melihat semua orang melihat dirinya sendiri, Ye Chen melirik Qing Yun dengan gaun biru. Begitu Qing Yun memahami kalimat ini, dia menatap Zian. Kakak, dia yang menyelamatkanku sebelumnya. Tanpa penjelasan Qing Yun, Zian juga sudah mempercayai kata-kata Ye Chen. Sungguh konyol bahwa mereka juga menganggap Ye Chen sebagai orang dari istana Haus Darah, dan menangkap mengikatnya. Terima kasih. Zian maju selangkah, sedikit senyum di pipinya yang acuh tak acuh. Kesombongannya benar-benar hilang di depan Ye Chen. Zian membisikkan senyuman. Saya juga meminta Anda untuk mengunjungi ke Gunung Xuanzhen keluarga Tianzong. Saya pasti akan berterima kasih. Pegunungan Xuanzhen. Mata Ye Chen berubah sedikit, dan dia belum pernah mendengar nama itu, tetapi benar untuk memikirkannya, seberapa besar dataran Chu, itu adalah tempat aneh keluarga kultivasi bersembunyi. Ye Chen bertanya, nah, apakah Anda memiliki susunan teleportasi besar di keluarga Tianzong? Setelah berpikir, Ye Chen menatap Zian. Zian berkata, tentu saja ada. Oke, kalau begitu aku akan mengikuti kalian. Ye Chen melakukan pekerjaan dengan baik. Itu dapat dibayar, dengan bantuan susunan teleportasi, dan itu dapat menghemat uang Ye Chen. Segera, pedang terbang besar memasuki udara, dan kecepatannya sangat cepat. Sepanjang jalan, beberapa orang di pedang besar ingin melirik Ye Chen dari waktu ke waktu. Dia mengenakan topeng hantu dan kata-kata kebencian di dahinya untuk membuat semua orang saling memandang, dan alisnya tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pria parubaya berkata, Nona Zian, tampaknya orang-orang yang membuat banyak keributan di utara menghabisi keluarga Yuan sendirian beberapa hari yang lalu adalah dia pria bertopeng, dan kekuatan tempurnya terlalu ganas. Pria tua bermata satu itu diam-diam menatap Ye Chen, dan memberikan suara itu kepada Zian. Jadi dia adalah Qin Yu yang menghabisi keluarga Yuan seorang diri. Zian bergumam pada dirinya sendiri. Begitu mereka memasuki kota kuno Jiuyang, beberapa napas kuat terungkap. Rupanya mereka dikirim oleh keluarga Tianzong untuk membantu. Dengan bantuan susunan teleportasi kota kuno Jiuyang, mereka sampai di gunung yang kuat. Di kedalaman pegunungan adalah gunung spiritual yang dikelilingi oleh awan. Tersembunyi begitu diam-diam. Ye Chen melirik jauh, kabut di awan, kabur, tampaknya perbaikan, dan meletakkan pola rahasia di sini, menutupi kesempatannya sendiri. Jika bukan karena Zian membawanya, aku khawatir sulit untuk mengetahui bahwa masih ada tempat tersembunyi di sini. Kakak Zian. Begitu pedang terbang jatuh, seorang pemuda berbaju putih menyambutnya dengan ekspresi khawatir, apakah kakak baik-baik saja? Ye Chen berpikir melihat pemuda berbaju putih, tetapi senyumnya sangat palsu, dan juga sedikit dibuat-buat, bahkan mata khawatir, tampaknya agak mesum. Zian menjawab, Saudara Ling, tidak apa-apa untuk mengkhawatirkannya. Zian, yang selalu acuh tak acuh, juga menunjukkan sedikit senyum. Ini, pria muda berbaju putih melirik Ye Chen, orang asing, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zian dengan ragu. Dia adalah Qin Yu. Ye Chen hanya diam, dan Qing Yun di samping berbicara, tidak lupa tersenyum sangat misterius, Qin Yu dari daftar peringkat. Ye Chen membuka mulutnya, dan memblokir apa yang ingin dia katakan, dengan ekspresi aneh, dan Qing Yun benar-benar menganggapnya sebagai Qin Yu. Kamu adalah Qin Yu. Jelas,
Kata-kata King Yun mengejutkan pemuda berbaju putih itu. Dia menatap Ye Chen dengan mata menyipit, dan dia bisa melihat bahwa masih ada sedikit provokasi di matanya. Bagaimana situasinya? Saya merasa bahwa pemuda berpakaian putih memiliki sesuatu yang salah, dan Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumam, bagaimana perasaan saya dia ingin memukul saya. Di sini, Zian juga merasa suasananya tidak tepat, dan bergegas maju, tersenyum, ini saudaraku Ling Hao. Ling Hao. Mata Ye Chen berputar ketika dia mendengar nama itu, seberapa akrab nama ini. King Yun berkata, tentu saja aku mengetahuinya dengan baik. King Yun tersenyum ke samping, Ling Hao peringkat 51 dalam daftar peringkat, jadi kamu dengan Ling Hao berbeda satu peringkat. Apakah kau belum mengetahui peringkatmu? Hanya beda satu. Ye Chen membeku. Bukankah aku peringkat ke-99? King Yun menjawab, itu sebelumnya, setelah kompetisi 3 keluarga dan pertarunganmu dengan keluarga Yua, peringkatmu telah diakui telah mencapai peringkat ke-50. Zian berkata, berkat bantuan Qin Yu, kali ini kami bisa keluar dari bahaya. Zian tersenyum lagi. Oh. Kata-kata Zian membuat Ling Hao melirik Ye Chen lagi, tetapi sudut mulutnya terbenam dalam sedikit senyum nakal. Senyum nakal itu ingin melawan Ye Chen dan merebut peringkat Ye Chen. Dengan komentar ini, alis Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terangkat. Seberapa pintar dia, implikasi dari wacana Ling Hao jelas, tetapi dia berpikir bahwa dia sedikit ketinggalan dalam peringkat. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk maju. Yan. Saat Ye Chen mengerang, suara yang dalam datang dari kedalaman. Kakak ayo pergi, kakek cemas. King Yun buru-buru mendorong Zian, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia masih tersenyum pada Ling Hao itu, saudara Ling, tolong antarkan Qin Yu menemukan tempat untuk beristirahat. Zian dan King Yun telah terbang menuju kedalaman kediaman menemui kakeknya. Ling Hao berkata, saudara Qin Yu, jarang datang ke saya keluarga Tianzong saya, dan tidak apa-apa untuk tinggal beberapa hari lagi, meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara kau dan aku ayo kita bertarung. Ling Hao tersenyum ke samping, dan dia telah mengulurkan telapak tangan putihnya. Ye Chen berkata, aku tidak sedang ingin bertarung. Meskipun Ye Chen tidak mau, dia diundang masuk. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat ke kiri dan melihat. Pegunungan ini benar-benar luar biasa. Banyak paviliun dan paviliun tergantung di udara, dan bunga serta tanaman aneh ditanam di mana-mana. Hal ini membuat gunung ini sangat kaya, dan ada awan dan kabut yang menyilaukan di mana-mana, tidak hanya surga di bumi. Ini adalah tempat suci untuk berkultivasi. Sepanjang jalan, sebagian besar murid keluarga Tianzong yang berlatih duduk di atas awan, dan masing-masing cerah dan cantik. Ada banyak murid yang berlatih di bukit, tetapi ketika mereka melihat Ling Hao dan Ye Chen lewat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Terutama murid perempuan, ketika mereka melihat Ling Hao, mereka tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Setelah mata yang mengagumkan dihapus dari Ling Hao, mata banyak murid juga tertuju pada Ye Chen. Siapa yang memakai topeng ini? Sedikit aneh. Biarkan saudara Ling Hao memimpin secara langsung, dan sepertinya sangat menyenangkan. Sejak saat itu, Ye Chen tidak mendengar sepatah kata pun. Ye Chen sedang melihat ke puncak bukit pada saat ini, dan ada cahaya seukuran butiran beras. Meskipun jauh, Ye Chen masih bisa melihat apa itu. Objeknya adalah manik roh yang mengalir melalui tubuh dengan lingkaran ungu. Meskipun manik roh kecil,
Itu menyatukan esensi matahari dan bulan, tergantung di puncak bukit seperti simbol paksaan yang sangat kuat. Ye Chen bergumam saat melihatnya, karena manik roh memberinya rasa depresi yang ekstrim. Saudara Qin Yu, kamu tahu apa itu? Tampaknya Ye Chen sedang melihat manik roh ungu, dan Ling Hao tidak bisa membantu tetapi melirik Ye Chen. Ling Hao berkata, bercahaya itu adalah harta karun keluarga Tianzong. Itu adalah harta Zenshan di keluarga Tianzong saya, dicampur dengan 2 instrumen. Melihat Ye Chen bingung, Ling Hao tersenyum, ini bukan manik roh biasa, tapi senjata ajaib sungguhan. Senjata. Mata Ye Chen berbinar, dan hatinya cukup tenang. Ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari senjata spiritual. Karena itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari senjata roh, kekuatannya secara alami tidak ada bandingannya. Ye Chen bergumam, keluarga Tianzong yang belum pernah mendengar nama keluarga masih memiliki senjata ajaib. Tidak heran mereka tidak takut pada kuil haus darah. Melihat senjata ajaib, Ye Chen bergumam, dataran Chu sangat besar, ini benar-benar keluarga tersembunyi dengan kekuatan seperti naga. Saudara Qin Yu, ini tempat yang bagus untuk duel, aku Ling Hao peringkat 51 dalam daftar menantang Anda. Ye Chen menjawab, jika kau ingin mengambil peringkatku yang ke-50 ambil saja, aku lelah hanya ingin tidur. Ling Hao sangat marah dengan penolakan Ye Chen. Ling Hao tiba-tiba menyerang Ye Chen.